kuning gitu ya. Oke, jelas ya? Oke, baik, ceritanya begini ya. Kalau ada pertanyaan tolong dicatat dulu. Jadi setelah saya demonstrasi boleh nanya ya. Oke. Pasien masuk ke ruang emergensi sadar. Dia mengeluh nyeri dada, tidak ada trauma. Hanya itu data yang saya dapat. Pokoknya masuk, dia masih sadar, tampak gelisah. Banyak keluar keringat dingin. Menurut keterangan keluarga, pasien mengeluh nyeri dada saat bangun tidur. Jelas ya keterangannya. Oke, yang saya lakukan pertama biasa APD ya. Oke, APD semua pakai selengkap mungkin kalau ada. Kemudian yang pertama saya lihat kesan umumnya dulu, trauma atau non trauma. Ya. Oke, ternyata pasiennya tidak ada trauma. Kemudian karena tampak gelisah, sesak ya, saya istirahatkan pasien ya. Bapak istirahat, jangan banyak bergerak. Enaknya mau duduk atau setengah duduk atau tidur, terserah pasiennya, pokoknya nyaman untuk dia ya. Kemudian saya ambil saturasi oksigen 90 kurang ya, saya berikan oksigen kano 4 liter per menit saya kasih sambil saya anamnesa untuk mencari penyebab nyeri dadanya kenapa gitu ya. Sama kan di trauma juga, cari penyebab dengan IAPP, inspeksi auskultasi perkusi dan palpasi. Di sini juga sama, tapi dengan anamnesa, kan tidak ada trauma ya. Dari awal kan kita sudah tahu tidak ada trauma. Oke, Bapak nyeri dadanya dari kapan? Jadi kita tanya waktunya. Di mana nyerinya, Pak? Gitu ya. Kemudian kalau perlu kita tanya gaya hidupnya, dia ngerokok atau tidak, punya nggak riwayat penyakit sebelumnya seperti hipertensi, diabetes yang mengarah ke arah penyakit jantung. Pernah melihat pasien serangan jantung, sakitnya seperti apa? Tidak bisa ditanya biasanya. Dia akan sangat kesakitan, nggak bisa ditanya. Maka kita tanya sama keluarganya, ya kalau pasiennya nggak bisa ditanya. Oke, ternyata didapat data sakitnya dari jam 7 tadi pagi. Nyerinya pasien tadi bilang dia berat dadanya. Ya, menembus sampai ke punggungnya semua sakit. Sama keluarganya dikerokin karena dia pikirnya angin duduk katanya ya. Oke, dibawa ke rumah, setelah dikerokin semakin sakit, baru dibawa ke rumah sakit. Jam segini baru nyampe rumah sakit. Itu udah golden hour-nya sudah lewat ya. Oke, sambil saya kolaborasi dengan dokter teman saya yang lain, saya langsung berikan aspirin ya. Dikunyah, siapkan EKG 12 lead, kemudian pasang infus ya. Pasang infus. Oke. Jangan diguyur ya. Ambil sampel darah, jangan lupa periksa enzim jantung. EKG-nya belum terpasang karena kalau pasang EKG 12 itu ribet dan pasiennya harus tenang. Kalau pasiennya nggak tenang dia pasti hasilnya jelek ya gitu. Oke, aspirin sudah habis, saya tensi ya. Oke, ceritanya belum ada nih teman-teman saya, baru sendirian nih. Saya tensi, tekanan darah 130/80, maka saya berikan nitrat sublingual ya 5 mg. Pasien semakin gelisah ya, berarti kita harus berpikir untuk pemberian morfin ya. Kolaborasi jangan lupa dengan dokternya. Tapi sebelum morfin diberikan nih, pasien udah pingsan duluan nih ya. Pasien udah pingsan, morfin belum diberikan, EKG belum dipasang. Langsung kita cek respon, posisikan terlentang datar di tempat alas yang keras atau kasih CPR bot di bawahnya ya. Pak, bangun Pak. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada ekspansi dada. Oke, saya pencet bel emergency code dulu, artinya saya minta tolong ya, kan nggak harus teriak ya. Kalau di rumah sakit bisa ada bel ya. Oke, datang teman saya semuanya. Oke, Mas Arif tolong cek arteri karotis. Teraba, kompresi langsung 30. Mas Anam, head till chin lip, lihat apakah ada sumbatan. Pasang opa, ambilin opa Mbak. Ya langsung aja, nggak usah nunggu lah. Oke, pasang opa. Kalau ada sumbatan dikeluarkan. Bagging siapkan, sambungkan dengan oksigen 12 liter per menit. Oke, ini nanti disambungkan dengan oksigen ya. Oke. Setelah 30 berhenti, bagging 2 kali. Udah 30?
Oke, saya akan siapkan. Oke, kompresi lanjut. Kompresi lanjutkan. Biasa. Ya, cek dulu iramanya apa. Berhenti sebentar RJP. Kalau quick look RJP harus berhenti karena mengganggu, mempengaruhi irama yang muncul. Jelly, oke. Cek sebentar. VT, cek nadi Mas Arif. Oke, kompresi lanjutkan. Saya harus melakukan defib ya. Sebelum saya bilang lingkungan siap, RJP tidak boleh berhenti. Jelas? Putar 360 joule Mbak Wike. 10 joule aja. Oke, cukup? Charge. Oke. Energi 360 joule siap. Saya siap, lingkungan siap. Clear? Awas, buka Mbak Anam lepas. Irama VT, yakinkan sekali lagi, saya takut. Ya, teraba? Tidak teraba. Oke, keluar, tekan, discharge. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjutkan RJP. Siapkan pemasangan laringnya Mas. LMA-nya tolong dicek. Jangan lupa Mas Anam melakukan hiperventilasi. Ya, terus Mas Anam, terus RJP lanjut. Hiperventilasi sementara LMA disiapkan ya, sampai saturasi oksigennya siap, maka LMA-nya siap. Oke, Mbak, kalau sudah siap LMA-nya jadi asisten Mas Anam pindah ya. Ya. Oke, terus RJP dicek bocor atau tidak. Oke, sambil saya lihat jam ya, karena setiap 2 menit kita harus melakukan defib. Jelas ya? Oke, pindah split 2. Sudah siap LMA? Oke, hiperventilasi, bagging cepat. Oke, sudah siap? Ya. RJP terus aja, nggak berhenti. Iya, pasang LMA Mas Anam cukup. Iya. Siapkan spet yang 20 cc untuk ngembanginnya. Jadi yang asisten langsung pindah ke sini, dampingin Mas Anam, gitu ya. Gitu ya, ketiga ya. Oke. Ya. Ditekan lidahnya kalau ada stang patah. Ya udah deh. Ya, terus. Ya ada? Ya. Oke. Oke, emang ini bukan didesain untuk LMA ya. Jadi agak sulit. Oke, makasih. Ya. Dikembangkan. Nah, sekarang 1 menit sudah berlalu RJP-nya. Berarti tinggal berapa menit lagi? 1 menit lagi. Berarti baggingnya tinggal berapa kali? 10. Tinggal 10. Berarti Mas Anam baggingnya dari hitungan 11 sampai 20 ya. Oke, kan tinggal 1 menit lagi. Siapin adrenalin 1 mg, cepet kesini saya. Adrenalinnya siapkan 1 mg. NaCl-nya 20 cc. NaCl 20 cc. Udah siap? Udah berapa Mas Anam? Bag, hitung biar saya tahu Mas Anam udah berapa kali ya. Oke, udah 17. Berarti hampir 20 ya? Iya. Oke, terus sampai 20. Jelly. 19. Jelly terus. 20. Oke, terus. Energi siap. Saya siap, lingkungan siap. Clear area. Clear. Tukeran, kompresi tukeran. Irama ventricle fibrilasi. Tidak perlu cek nadi ya. Oke, tekan langsung discharge. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih aman ini dibuka pada saat defib. Jelas ya? Oke, lanjut RJP 10/100. Mas Arif hitung dari 1 sampai 20. Mas Anam nggak usah ngitung. Terus aja RJP. Jelas? Yuk. Tuh. Hitung yang kencang ya biar saya dengar. Masukkan adrenalin 1 mg. Ini sayang bingung dia. Masukkan. Ya. Ya. Oke, masuknya bukan ke pelapot tapi kan ke sininya nih, ya. Masukkan adrenalinnya. Oke, masuk. Dorong lagi pakai NaCl 20 cc tangannya di ke 10 detik aja ya. Tulis ya, jangan lupa. Siapkan lagi sekarang amiodaron 300 mg. Ya. Diencerkan dengan dextrose 5% 20 cc. Oke. Encerkan dengan dextrose 5% 20 cc. Amiodaron di sini, kordaron, kopek 2
Satu kondaron isinya 3 mili ya, 150 mg. Jadi berarti kita harus memerlukan 26 mili ditambah dengan dextrose 20. 14 berarti jadi 20 gitu ya. Oke. Ya. Terus 18, oke. Jelly. 19, Oke, sudah jelly? 20. Oke. Cas. Boleh. Energi siap. Saya siap. Lingkungan siap. Clear? Oke, cek irama berubah, bukan PT, bukan PF, saya nggak jadi DC shock. Buang. Oke. Belum tentu. Kita lihat dulu QRS-nya jelas ya. Berarti harus Cek ya. Tidak teraba, berarti baru RJP. PA. Lanjut RJP itu kan lagi setiap 2 minggu biar nggak capek. Lanjutkan RJP berapa? 10 banding 100. Amiodaron masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Kan PEA. Nggak masuk ya? Oke, obat terakhir apa tadi yang diberikan? 10. Adrenalin. Berarti sekarang kosong tanpa obat. Siapkan lagi adrenalin. Si amiodaron taruh aja dulu, belum dibutuhkan ya. Kelas. Jelas maksud Cepet. saya? Ya. Siapkan dulu adrenalin 1 Jelas. mg, NaCl 20 cc. Terus 14. Capek. terus 17. 17. Cuma diloncat ya, dipasang beneran ya. Oke, terus 18. 30. 20. Oke, berarti RJP cek irama ya. Cek irama berubah atau tidak, kita lihat. Ada yang berubah? Berubah ya? Oke, ada P diikuti oleh QRST ya. Oke, jadi kira-kira sinus ya. Oke, QRS-nya jelas? Jelas ya QRS-nya? Cek nadi. Cek nadi. Nadinya teraba. Kompresi dilanjutkan? Tidak. Oke, Mas Anam, cek nafas dari sini. Maaf. Buka ya. Jadi dari sini lubang A-nya listen feel ya. Oke, nafas belum ada? Ventilasi atau rescue breathing berapa kali? 10 kali per menit. 10 kali per menit dilakukan selama 2 menit. Setiap 2 menit periksa Nadi. Nah, kalau rescue breathing setiap 2 menit periksa nadi. Khawatir tiba-tiba nadinya hilang gitu ya. Oke, terus setelah itu terakhir periksa tekanan darah ya, cek tensinya untuk mengetahui hemodinamik pasiennya stabil atau tidak. Kalau sudah stabil baru boleh kita rujuk atau bawa ke ruang ICU atau ICU gitu ya. Jangan lupa proses rujukan gimana? Supaya si Pak Agus siap nerima pasien ini, telepon, jangan tiba-tiba masuk, ventilator belum disiapin, bed belum disiapin, gitu ya. Oke, saya Arif dari UGD mau kirim pasien laki-laki umur 48 tahun dengan riwayat cardiac arrest. Saat ini airway terpasang LMA, ya, breathing belum ada napas spontan, masih di bagging 10 kali per menit. Tensi 130 per 80, nadi 100 misalkan ya. Sudah dilakukan defibrilasi karena tadi pasien dengan VT tanpa nadi. GCS-nya sekarang misalkan 8. Saat ini irama terakhir adalah sinus rhythm. Untuk obat-obatan selanjutnya belum diberikan karena belum ada advice dari dokter. Gitu ya. Karena kami belum telepon dokter jantungnya. Jelas kira-kira? Jelas. Oke, bawa naik 10 menit lagi baru kita bawa. Ambil si ICU-nya, nyiapin. Jelas? Ada pertanyaan silakan. Oke. Untuk saya satu, untuk pemakaian LME harus kursus tersendiri atau melalui pelatihan ini sudah Cukup, Oke. karena LMA tidak Cukup ya? memerlukan dan tidak memerlukan resiko seperti intubasi. Betul. Jadi nggak harus pakai sedasi, Enggak perlu. anestesi, Iya, nggak ya? betul, Oke. tidak perlu. Terus kemudian lagi untuk irama itu kecenderungannya itu bagaimana? Pertama misalnya kan dibilang 70% all patient with cardiac arrest with VF Iya. ya. Terus kemudian setelah VF itu setelah dilakukan algoritma penata laksanaan itu kecenderungannya ke irama apa? Terima kasih. Ya. Menurut pengalaman saya dari VF atau VT itu biasa langsung setelah di defib Iya. asistol. Asistol. Ya. Memang yang
kita harapkan adalah asistol. Betul. Jadi kan kita bisa prediksi ya. Betul. Ya, asistol mesti. Nah, kita paranoid dulu ya. Betul. Oke. Ya, jadi memang pada saat ini akan saya putar-putar, memang mungkin dia nggak akan seperti itu Ya, ya. pasti. Cuma ini hanya untuk pemahaman aja. Pada kasusnya nggak akan panjang kalau itu segera dilakukan. Ya, kalau